Timur, Dr. Kasuba, menerima kehadiran calon gubernur Maluku, yaitu Bapak Murad beserta istri, dan beliau didampingi oleh Ketua DPW PKS Provinsi Maluku. Dalam kesempatan ini juga alhamdulillah kami mempercayakan kepada Pak Murad untuk maju sebagai calon gubernur Provinsi Maluku untuk kedua kalinya. Dan mudah-mudahan ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kemenangan kembali. Dan saya instruksikan juga kepada seluruh jajaran PKS setelah SK ini diberikan dari DPP, DPW, DPD, DPC sampai ke DPRA serta seluruh anggota PKS untuk mensukseskan pemenangan Gubernur Provinsi Maluku ini secara totalitas. Selamat berjuang. Sekira itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita tahan hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya kepada kita sekalian. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Presiden PKS Pak Sekjen, Pak Kasuba, dan Ketuil PKS yang berdiri di depan ini. Tidak ada kata lain, hanya apresiasi dari saya dengan Michael Watimena kepada Presiden PKS dan perangkat petinggi PKS yang ada di Jakarta dan di daerah. Tanggung jawab ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini insya Allah ini adalah tanggung jawab yang luar biasa yang dibebankan dari PKS, Demokrat, dan PAN kepada pundak saya, sehingga kita harus all out maksimal dibantu dengan perangkat PKS yang ada di daerah maupun di pusat dan seluruh partai pengusung kita akan bekerja keras dan kita tidak menyanyiakan tanggung jawab besar ini kepada pundak kita dan kita bekerja keras. Insya Allah tidak ada hal merintang, saya terpilih menjadi gubernur 2 periode ke depan. Amin. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak ada kata-kata lagi. Yang penting terima kasih kepada Pak Presiden PKS dan Sekjen dan semua perangkat PKS yang ada di sini. Hanya mohon doa restu sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia, dan ikhtiar penting, namun semua ini karena Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada insan media yang mau ditanyakan. Pak, mau menanyakan ke Pak Ahmad Saiku, untuk alasannya mengusung kembali Pak Murad sebagai calon bakal gubernur dari Maluku. Ya, pertama PKS sering melihat dalam kaitan gubernur-gubernur yang incumbent khususnya pada rekam jejak. Ya, dan rekam jejak beliau termasuk yang kita lihat bagus ya. Dan kemudian yang kedua juga tingkat penerimaan publik. Ya, penerimaan publik juga terhadap beliau alhamdulillah juga bagus. Nah, dari situlah kita mempercayakan kepada beliau untuk maju kembali dalam kontestasi pilkada di Provinsi Maluku untuk kedua kalinya. Baik. Kalau untuk Pak Murad sendiri, untuk visi misinya ke depan untuk Maluku seperti apa? Kemudian visi misi untuk Malukunya ke depan seperti apa? Kemudian untuk Pak Ahmad juga seberapa optimistis Bapak untuk Pak Murad ini akan menang dalam pemilihan gubernur Maluku nanti? Yang jelas
visi misi saya dulu waktu 5 tahun yang pertama yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Nanti di periode ini tinggal keberlanjutan. Nona harus tahu bahwa Maluku itu adalah provinsi yang paling terluas dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Luas wilayah Maluku 712.498 km persegi yang terdiri dari lautan 92,4%, yaitu 658.313 kilo. Sedangkan daratan kalau kita punya pulau kita kumpul hanya 54.185 kilo. Dan jumlah pulau yang ada di Maluku itu 1.388 pulau. Jadi kalau kita bicara Sumatera, itu dari ujung Sumatera sampai ujung Sumatera ada tol. Semua Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Jawa, dari ujung Jawa sampai ujung Jawa ada tol. Maluku jumlah pulau 1.388 pulau dan kita tidak punya tol laut. APBD kita sangat kecil, 3,2 triliun, seperti dengan kota Bogor. 11 kabupaten kota. Namun selama kepemimpinan saya dengan APBD yang sangat kecil, Maluku pertumbuhan ekonomi 5,69, lebih tinggi dari pusat yang 4,94. Inflasi kita 2,31, pusat 3,05. Nggak tahu setelah saya turun ini 2 bulan terakhir ini, nggak tahu, saya belum lihat perkembangan Maluku lagi. Inflasi mungkin sudah akan naik. Dan saya tidak pernah makan APBD 1% pun saya tidak mau. Dan saya 5 tahun berturut-turut WTP. Dengan APBD yang sangat kecil, saya tidak pernah cawe-cawe APBD. 1% pun APBD saya tidak pernah minta. Demi Allah saya tidak pernah minta APBD 1% pun. Tanya ini salah satu ketua DPRD Provinsi Maluku. Padahal waktu saya memimpin 24 April 2019 itu Maluku sudah defisit anggaran 400 miliar. Tapi saya masuk di 2020 saya surplus 104 miliar. Dan WTP sampai saya turun kemarin 2024 WTP. Itu kira-kira begitu. Sehingga masyarakat masih menginginkan, kalau untuk saya aja sama istri, kita nih udah tinggal di Jakarta, kalau untuk makan minum juga nggak terlalu susah. Tapi ini masyarakat, umat yang perlu saya lihat untuk 5 tahun ke depan. Hanya pengabdian tanpa batas sesuai dengan moto Brimob, yaitu sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil, dan pengabdian tanpa batas sebuah yang saya. Terima kasih. Pak, mungkin dari skala 1 sampai 100 seberapa optimis Bapak akan memenangkan dalam pemilihan gubernur Maluku ini? Dari skala 1 sampai 100 mungkin. Saya sangat optimis. Angka kurang lebih ya di atas 70% saya akan memenangkan Gubernur Maluku. Oke, untuk ini Bapak untuk kedua kalinya kan, sebelumnya Bapak juga telah menjabat sebagai gubernur, kira-kira apa perbedaannya yang untuk periode berikutnya dan periode sebelumnya yang akan Bapak lakukan untuk perkembangan Maluku? Dulu saya bukan incumbent, dan incumbent ini saya bunuh dulu. Sekarang saya incumbent. Ini insya Allah. Jadi saya sudah tahu bagaimana Maluku itu dikelola dan Maluku itu berhadapan dengan siapa. Jadi insya Allah saya punya nanti saya punya 70% lebih. Itu yang nanti kita buktikan, insya Allah. Mungkin saya izin tanya lagi. Baik, Pak. saya seoptimis apa tadi Pak? Kalau Pak Gubernur aja optimis, insya Allah saya lebih optimis gitu ya.
Kami di PKS memandang Maluku ini adalah tadi gugusan pulau yang sedemikian indah. Saya kira itu perlu penataan, dan kemudian dalam kami memandang memang Maluku ini mutiara dari timur. Nah, oleh karena itu harus betul-betul ini menjadi perhatian dari pemerintah pusat dan kita semuanya. Dan ini juga sesuai dengan tagline kami, kita ingin menang dari timur. Saya kira gitu ya. PKS, pembela rakyat.